ما أفضل وأعظم هدية ممكن الإنسان يقدمها للأب والأم. أفضل هدية. Coba siapa di antara anti ya semua yang siap memberikan satu hadiah penting, hadiah atau semacam kado spesial untuk orang tua yang paling istimewa, apa kira-kira? Malun, harta, emas, perak, sayyarah, mobil, bait, rumah, ta'am, makanan enak. Mada? Apa yang paling hebat, istimewa, presentnya, hadiah spesialnya buat orang tua kita? Hifdzul Quran. Yaitu hafal Quran. لأن إذا حفظت القرآن يوم القيامة الله يكرم الأب والأم ويدخلهم إلى الجنة بسببك أنت حفظك للقرآن الله يكرم الأب والأم والأهل. Jadi nanti di hari mahsyar sebelum orang-orang ditimbang ya, bahkan selesai ditimbang itu kan masing-masing sudah diumumkan di tempatnya kan berdasarkan hisabannya. Nah, ada orang tua yang tidak masuk surga sebenarnya. Orang tua ini nggak bisa masuk surga, terhalang. Tapi dia memiliki anak yang hafal Quran. Sebab anak inilah akhirnya Allah mengambil dia masuk ke surga. Gitu. هذا في الآخرة وفي الدنيا حافظ القرآن هو الأفضل هو المقدم هو الأول في كل مكان وفي كل مجلس حتى نحن نقدم حافظ القرآن في أعظم العبادات الصلاة. من الذي يكون الإمام؟ ليس غني ملك رجع، لا، حافظ القرآن حتى لو صغير فقير مسكين هو إمام المسلمين حافظ القرآن. Ya, dalam kehidupan kita seperti hari-hari kita ini, contoh kita orang yang sedang sholat ya biasa berjamaah nih, kan kebanyakan imam itu kalau membaca Quran dengan baik ya, apalagi dia seorang yang hafal Quran, maka bukan hanya dimuliakan oleh makmum, tapi seluruh manusia apabila diperdengarkan tentang orang ini dengan bacanya yang baik, suara yang indah, hafal yang sempurna, maka orang pun memuliakannya, betul? Bukan sekedar makmum ya, tapi semuanya. Nah, sekarang bayangkan kalau di dalam kehidupan ini saja berbeda dengan tadi kehidupan di akhirat. Tadi kehidupan di akhirat ya, sekarang di kehidupan dunia ini. Di dalam kehidupan dunia ini saja Allah telah menempatkan orang yang hafal Al-Quran itu spesial, paling istimewa, paling abdal dari seluruh manusia yang lain. Dan Allah akan selalu menjaganya. Dengan kesempurnaan Allah kepadanya, Allah akan tuntun dia pada makom yang paling hebat, artinya paling mulia ya dalam kehidupan ini. Begitu. في زمان النبي محمد عليه الصلاة والسلام جاء مجموعة من المسلمين من قرية جاءوا قالوا يا رسول الله نريد إمام من هو يكون الإمام عندنا في المسجد. Ya, Nabi SAW pernah di waktu itu mengundi tentang siapa yang pantas jadi imam di Madinah. hal hunaka Madinah am Makkah? لا من قرية بجوار المدينة. كانت قرية من المسلمين يريدون من هو يكون الإمام في المسجد عندهم. Ya. Jadi ada di satu kampung yang di situ tidak ada imam ya. Nabi kemudian mengundi siapa di antara yang paling cocok dan tepat untuk mengimami di masjid ini. Nabi maka memilih seorang yang hafiz Quran untuk jadi imam yang tepat di situ. Jadi memang hafiz itu oleh Nabi pun dimuliakan. Nabi memuliakannya dan memprioritaskan dari semua manusia. Seperti itu. Nabi alaihi salatu wasalam yas'aluhum anta kam tahfaz? Berapa hafalan Al-Quran? Sedikit. Anta laysa imam. Anta kam tahfaz? Berapa hafalan? Sedikit, mungkin 1 juz. La, laysa anta. Kam kulluhum qalil. ثم طفل صغير anak-anak kecil umur 5 سنوات كم تحفظ كثير ما شاء الله أنت إمامهم. Masya Allah. Dan suatu hari Nabi mengumpulkan orang-orang ya di satu kampung itu, ditanya satu-satu, ente berapa hafal? Sedikit ya Rasul. Nah ini berapa hafalnya? Sedikit 2 juz. Berapa hafalnya? 3 juz. Berapa hafalnya? 5 juz. Itu berapa hafalnya? 18 juz. Ini anak kecil siapa namanya? Berapa hafalnya? 30 juz ya Rasul. Wah, ada sini sayang jadi imam daripada yang lain-lain tuh. Nah, begitu ya. Ya, kalau jaa fil masjid rais wa ghani, tabib, doktor, profesor. Man alladhi huwa imam? ليس كل هذا فقط حافظ القرآن لو فقير مسكين هو لأنه هو الأفضل عند الله لذلك هو الأفضل بين الناس. Jadi Rasulullah SAW bahkan memberi satu tempat yang spesial, bukan melihat karena dia seorang yang pintar, orang yang mendapat punya tingkat pangkat dan lain-lain, termasuk misalkan dia seorang profesor kah atau seorang doktor lah, tapi lihat hafalannya.
Jadi kalau profesor aja nggak ngapal Quran, ngapain gitu kira-kira ya? Allah pun tidak memuliakannya. Itu profesor menurut pandangan manusia adalah seorang cerdas, sampai kepalanya botak ya. Nah, sedangkan Allah dan Rasulnya menginginkan bukan hal-hal yang seperti itu yang dimaksud kemuliaan itu. Yang dimaksud kemuliaan itu adalah dia yang menghafal Quran dengan sempurna 30 juz. Makanya dia adalah orang yang sangat diistimewakan. Ya. وحافظ القرآن أو حافظة القرآن هو أكثر الناس أجرا أعظم الأجر لأهل القرآن. Jadi yang paling agung pahalanya yang Allah akan berikan itu adalah mereka yang hafiz Quran. لماذا؟ Kenapa? سأعطيكم مثال. Aku akan memberikan contoh. ما هذا؟ Apa ini? صفحة satu kertas للقرآن. Ini satu kertas dalam Quran. هذه صفحة واحدة. Ini halaman 1. كم فيها من الأجر؟ Berapa pahala yang akan dihitung? نفكر نحسب. Coba berpikir, kira-kira berapa? صفحة واحدة موجود 15 سطرا. Setiap satu halaman ada 15 ayat, 15 baris. سطر واحد في Setiap القرآن baris itu موجود 35 إلى 40 حرفا. ada sekitar 35 ya. من 35 إلى 40 حرف. Kira-kira dari 35 sampai 50-an lah. Sampai 40-an. الحديث قال الرسول عليه الصلاة والسلام حرف واحد 10 حسنات. Jadi dalam hadis disebutkan satu ayat, satu huruf ya. Itu berarti 10 pahala. إذن سطر واحد موجود 40 حرف إذن 400 حسنة. Jadi kalau satu baris dihitung, satu huruf aja 10 pahala, berarti kan di situ ada 40 huruf satu baris nih. Kalau 40 huruf satu baris dikalikan 10 pahala berarti 400 pahala. 400 في 15 400 di dalam 15 dalam 15 baris. ما شاء الله. كم؟ Berapa kali kan aja? Jadi 400 kali 15. 6000. Jadi ada 6.000. 6000 حسنة. Ada 6.000 kebaikan. ما شاء الله 6000 حسنة. كم؟ صفحة واحدة 1 دقيقة 1 منت تقرأ. Jadi berapa satu halaman? 6000 حسنة. Ada 6.000 kebaikan. يوم القيامة مسلم المسلمة يريد حسنة واحدة يا رب حسنة واحدة حتى يدخل الجنة أو يخرج من النار حسنة واحدة. Jadi di akhirat itu nanti orang tuh akan disibukkan oleh rasa takut. Kenapa? Karena aku ini termasuk orang yang selamat apa tidak, tergantung dari bagaimana waktu dalam kehidupan dunianya memperlakukan Quran itu. Itu intinya. ولو تذهب إلى أحب الناس الأب الأم الأخ زوج أولاد حسنة واحدة بابا ماما حسنة واحدة أريد حسنة لا 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 نفسي يوم يفر المرء من أخيه وأمه حسنة واحدة لا يعطيك حتى أحب الناس الأب الأم ما يعطيك حسنة واحدة. Ya, jadi di dalam kehidupan akhirat nanti orang tua dan anak itu tidak bisa lagi masing-masing ya dengan dengan timbangannya, dengan perhitungan amalnya dan semuanya. Jadi Allah akan memisahkan orang tua dengan anak kecuali jika seorang anak ini dengan Qur'annya akan memberi syafaat kepada orang tuanya sebab dia ahlul Quran. إذن في الدنيا إن شاء الله قراءة القرآن أعظم الحسنات حتى يأتي يوم القيامة مسلمة حسنات كثيرة إلى الجنة. Ya, jadi semakin kita memperbanyak amal kebaikan, dalam hal ini apa? Kebaikan-kebaikan yang dimaksud adalah setiap huruf-huruf, baris-baris, halaman-halaman, juz-juz yang kita baca. Maka insya Allah akan banyak kebaikan. اسمعوا هذه القصة في فضل القرآن. Coba dengarkan, aku akan memberikan satu kisah dalam Quran. النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد مع الصحابة يقول لهم من يحب